Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Arianti, NPM 2003-04-2001, kelas A, jurusan MHU, Manajemen Haji dan Umroh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai konsep wara, zuhud, dan mujahadah. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah wara. Wara berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti saleh atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dalam Kamus Munawir, wara artinya menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Dalam istilah wara adalah menjauhi perkara yang syubhat karena takut terjatuh dalam perkara yang haram. Menurut Ibrahim bin Adam, wara adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Maka yang dimaksudkan wara ini adalah meninggalkan hal haram dan syubhat karena dapat mendatangkan mudarat. 4 tingkatan wara menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, wara'ul adl. Kedua, wara kaum salihi. Ketiga, wara kaum muttaqin. Dan keempat, wara kaum sidikin. Ciri mendasar pada seseorang yang bersifat wara adalah kemampuannya meninggalkan sesuatu yang semata-mata ada keraguan atau syubhat, seperti yang dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah, semua yang engkau merasa ragu padanya, maka sifat wara adalah menjauhinya. Dalil nakil tentang wara, Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun manfaat wara sebagai berikut. 1. Terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tentram. 2. Menahan diri dari hal yang dilarang. 3. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keempat, mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang wara. Kelima, membuat doa dikabulkan, karena manusia jika mensucikan makanan, minuman, dan bersikap wara, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. Keenam, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambahnya kebaikan. Ketujuh, terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkatan wara mereka. Kedua, zuhud. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan, dan kata zahada itu berarti sedikit pada segala sesuatu. Zahid adalah sesuatu yang sedikit. Zuhud adalah meninggalkan kecondongan terhadap kecintaan pada dunia. Zuhud adalah melepaskan hati dari pengaruh dunia. Maksudnya, tidak kikir terhadap peminta dan tidak tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan duniawi, sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, zuhud juga bukan berarti harus mengosongkan tangan dari memiliki harta. 3 tingkatan zuhud menurut Imam Al-Ghazali, yaitu pertama, bersyukur pada dunia tetapi masih mencintai dunia. Kedua, zuhud orang yang meninggalkan dunia karena menginginkan akhirat. Ketiga, zuhud orang yang tahu bahwa situasi
duniawi apa-apa jika dibandingkan dengan akhirat. Keutamaan zuhud adalah memiliki posisi paling utama setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, zuhud menjadikan seorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. 3. Mujahadah. Mujahadah merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari asal kata jihad. Artinya berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Istilah lain yang juga berasal dari kata jihad yakni mujahidin. Mujahidin adalah istilah bagi pejuang muslim yang turut dalam suatu peperangan atau terlibat dalam suatu pergolakan. Dasar dari arti kata jihad adalah berjuang atau berusaha dengan keras atau perang. Namun, perang yang dimaksud sebenarnya bukanlah harus berarti perang dalam makna fisik. Secara harfiah, kata jihad berarti letih, sukar, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan secara etimologis, jihad berasal dari akar kata bahasa Arab jahada yujahidu jihadan, yang berarti mengerahkan segenap potensi dengan upaya dan tindakan. Mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu sendiri terdiri dari 3 jenis, yakni amarah, lawamah, dan mutmainnah. Ada 3 jenis hawa nafsu, yakni sebagai berikut. 1. Nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang tenang. Mujahadah itu sendiri akan kita dapati beberapa manfaat untuk kita. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjernihkan hati dan ma'rifat billah atau sadar kepada Allah. Kedua, memperoleh hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat tarbiyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mendidik menjadi orang yang saleh atau solihah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya leluhurnya. 4. Keamanan, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai konsep dari wara', zuhud, dan mujahadah. Apabila terdapat kekurangan dari segi bahasa, pengucapan, atau materi, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.